Halo semua, perkenalkan aku Ananda Adianti dengan NIM 24008008 dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Jadi di sini aku akan melakukan uji Wilcassen dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Informatika. Jadi apa sih uji Wilcassen itu? Nah, uji Wilcassen ini merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan atau paired. Nah, uji Wilcassen ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya perbedaan dari dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, data yang digunakan dari uji Wilcassen ini tidak berdistribusi secara normal ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman akan melakukan uji Wilcassen ini, teman-teman harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu dan datanya itu harus tidak terdistribusi secara normal. Karena apabila datanya tersebut terdistribusi secara normal, teman-teman bisa menggunakan uji alternatif Wilcassen, yaitu uji paired sample t-test, karena uji Wilcassen ini termasuk uji non-parametrik dan tadi uji paired sample t-test itu merupakan uji parametrik. Nah, untuk data yang kriteria data dari uji Wilcassen ini itu terdiri dari data pretest dan data post-test. Jadi harus ada data dari sebelum dan sesudah perlakuan. Mungkin langsung saja kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Di sini saya udah memiliki data 100 sampel data yang saya gunakan. Bisa disalin dulu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa buka SPSS-nya di bagian data view, disalin di sini. Di bagian variable view, desimalnya itu bisa dikenalkan ya teman-teman. Udah. Terus mungkin bisa langsung saja ke bagian ini bisa variabelnya bisa diubah ke X dan yang ini bisa keubah ke Y. Untuk uji normalitas bisa langsung ke analyze, terus non-parametric test, legality dialog, one sample Kolmogorov Smirnov. Kenapa saya menggunakan Kolmogorov Smirnov? Karena data yang saya gunakan itu berjumlah 100 sampel ya teman-teman. Jadi disarankan untuk data yang lebih dari 30 itu menggunakan normality Kolmogorov Smirnov. Terus data XY-nya ini diblok aja, terus dimasukin ke test variable list. Terus langsung pencet OK. Nah, bisa dilihat ini hasil dari uji one sample Kolmogorov Smirnov-nya ya teman-teman. Untuk kriteria uji normalitas ini, apabila nilai sig atau p-value kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Dan apabila nilai sig atau p-value itu lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Bisa dilihat bahwa nilai signifikan pada data before dan after, sebelum dan setelah perlakuan ini 0,000. Nah, nilai tersebut itu kurang dari 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke uji Wilcassen-nya. Bisa klik Analyze, terus Non-Parametric Test, terus Legacy Dialog, to relate sample, terus masukkan data before dan after-nya ini ke variabel 1 dan 2. Terus bisa klik ini ya teman-teman di checklist bagian Wilcassen-nya. Terus oke. Nah, di sini terlihat hasil dari uji Wilcassen-nya. Untuk kriteria pengambilan keputusan dari uji Wilcassen ini, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan apabila nilai signifikan ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang secara signifikan dari uji yang telah dilakukan. Bisa dilihat di sini nilai signifikansinya itu 0,00, nilai tersebut ini kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada data sebelum dan sesudah perlakuan dari
yang sudah diambil. Mungkin sekian video uji Wilkason pada hari ini. Terima kasih.